warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, kali ini kita akan belajar daring tema 1, pembelajaran 1. Organ gerak hewan dan manusia. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu organ gerak? Perhatikan teks berikut. Organ gerak hewan dan manusia, salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak. Secara umum, gerak diartikan berpindah tempat atau merubah posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Paham ya tentang gerak? Nah, sekarang gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, kita bergerak itu ternyata ada alatnya ya. Ada alat yang disebut dengan organ gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali. Pokoknya segala bentuk gerak itu dikendalikan oleh organ gerak. Pada umumnya, organ gerak manusia dan hewan itu hampir sama. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada 2 macam. Yang pertama adalah organ gerak pasif. Apa itu organ gerak pasif? Organ gerak pasif berupa tulang. Dan yang kedua, organ gerak aktif. Kedua alat organ ini bekerja sama untuk membuat suatu gerakan. Kerjasama di antara keduanya ini disebut dengan sistem gerak. Lalu mengapa tulang disebut dengan tulang gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi, maka si tulang tidak dapat bergerak. Lalu bagaimana si tulang itu bergerak? Yaitu dengan bantuan organ gerak aktif. Organ gerak aktif ini berupa otot. Pada saat otot yang menempel pada tulang itu bergerak, maka otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, ini disebutnya dengan sistem gerak. Ada kerjasama antara organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Untuk selanjutnya anak-anak, kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan membahas tentang ide pokok suatu paragraf. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Biasanya disajikan dalam bentuk kalimat utama, baik di depan, di tengah, atau di belakang. Perhatikan paragraf berikut ini. Pada paragraf tersebut, kita telaah, kita cari mana yang dimaksud dengan ide pokok. Sebagaimana tadi yang dijelaskan, ide pokok itu adalah merupakan gagasan dari suatu paragraf dan bisa jadi disebut dengan kalimat utama. Pada paragraf tersebut, yang menjadi ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak. Nah, ini berada di awal paragraf. Kemudian dijelaskan dengan kalimat pengembang. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi
sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, itu disebut dengan kalimat pengembang, yaitu penjelasan dari ide pokok. Di sini pembelajaran daring kita. Insya Allah lain kali kita sambung kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.